Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia atau di dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan equilibrium reaction. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelum masuk ke bab ini, bahwa ada dua jenis reaksi. Yang pertama, satu panah ke kanan, atau di sini Ibu punya contoh A plus B menjadi AB, itu adalah reaksi irreversible atau reaksi satu arah, atau biasa disebut juga reaksi berkesudahan. Kemudian ada satu lagi jenis reaksi A plus B, panahnya bolak-balik, kemudian AB. Nah, ini disebut dengan reaksi reversible atau reaksi yang produknya dapat membentuk reaktan kembali. Biasa disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Nah, di dalam reaksi bolak-balik ini, kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Jadi, kesetimbangan kimia biasa disebut dengan kesetimbangan dinamis. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dalam arah bolak-balik. Kemudian, yang kedua, terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanannya tetap. Kemudian, yang ketiga, kecepatan reaksi ke arah produk sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan. Jadi, laju reaksi ke kanan akan sama dengan laju reaksi ke kiri. Kemudian, tidak terjadi perubahan makroskopis. Nah, perubahan makroskopis itu adalah perubahan yang dapat dilihat dengan mata kita. Tetapi di dalamnya terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya adalah setiap komponen tetap ada. Maksudnya di sini, ketika reaktan itu bereaksi membentuk produk, dia tidak akan habis karena produknya akan bereaksi kembali membentuk reaktan. Kemudian pergeseran kesetimbangan. Henry Louis Lecatelier menyebutkan, jika pada reaksi kesetimbangan dilakukan aksi tertentu, sistem akan melangsungkan reaksi dengan menggeser kesetimbangan untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Coba bayangkan ketika kalian sedang rebahan, kemudian orang tua kalian menyuruh kalian untuk membeli sesuatu di warung. Kalian akan memberikan banyak alasan sehingga kalian tetap meneruskan rebahan kalian tanpa harus pergi ke warung. Seperti itulah analoginya. Kemudian faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kesetimbangan? Yang pertama adalah faktor konsentrasi, yang kedua adalah faktor suhu, yang ketiga adalah faktor tekanan, dan yang terakhir adalah faktor volume. Oke, yang perlu kalian ingat bahwa faktor kesetimbangan ini hanya berlaku pada wujud gas dan akuos. Jadi, kalau nanti di dalam suatu reaksi kalian ketemu dengan fase solid atau fase liquid, abaikan saja jika dia bergeser kesetimbangannya. Dia tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, faktor yang pertama adalah faktor konsentrasi. Jika konsentrasi ditambah pada ruas kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Kemudian, jika konsentrasi ditambah pada ruas kanan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Jika konsentrasi dikurangi pada ruas kiri, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Jika konsentrasi dikurangi pada ruas kanan, kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Kemudian jika ditambah H2O, dia akan memperbesar volume. Oke, di sini Ibu punya contoh. Pada reaksi kesetimbangan BiCl3 ditambah H2O bolak-balik BiOCl plus 2HCl. Ke arah mana kesetimbangan bergeser jika pada suhu tetap ditambah BiCl3 ditambah BiOCl ditambah HCl, ditambah NaOH, dan ditambah H2O. Yang perlu kalian perhatikan bahwa di reaksi ini ada fase aqueous, liquid, dan solid. Padahal, Ibu bilang sebelumnya bahwa pergeseran kesetimbangan hanya terjadi pada fase aqueous dan gas. Sehingga kalian abaikan jika yang berubah adalah fase liquid dan solidnya.
Oke. Jika ditambah BCl3, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Jika ditambah BiOCl, mereka akan tetap. Jika ditambah Cl, maka reaksi bergeser ke arah kiri. Jika ditambah NaOH, nah di reaksi itu tidak ada NaOH. Tetapi ingat bahwa NaOH bisa bereaksi dengan HCl, sehingga HCl-nya akan berkurang dan kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Dan jika ditambah H2O akan memperbesar volume. Kemudian, pada faktor suhu, jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Kemudian, jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Di sini Bu punya contoh A plus B bolak-balik AB. Di situ tertera bahwa delta H itu adalah entalpi. Nah, entalpinya di sini bernilai negatif. Ingat bahwa jika entalpi bernilai negatif, maka reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, di sini ketika di ruas kanan adalah reaksi eksoterm, maka si AB akan menjadi reaksi ekso dan si A plus B menjadi reaksi endoterm. Kemudian, jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah endoterm, berarti ke arah kiri. Kemudian suhu diturunkan akan bergeser ke arah eksoterm, yaitu ke arah kanan. Contoh yang kedua, jika Ibu punya A plus B bolak-balik AB, delta H-nya sama dengan plus A kilojoule per mol, maka karena delta H-nya plus, maka dia adalah reaksi endoterm. Nah, maka di sebelah kiri akan menjadi reaksi ekso, sebelah kanan akan menjadi endo. Kemudian jika suhunya ditambah, reaksi akan bergeser ke arah endoterm, yaitu ke arah kanan. Kemudian jika suhunya dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm atau ke arah kiri. Kemudian yang ketiga adalah faktor tekanan. Jika tekanan dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi terkecil. Kemudian, jika tekanan dikurangi, reaksi akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang besar. Maksudnya, di sini Bu punya contoh 2A plus B bolak-balik A2B. Kita hitung koefisiennya. Di ruas kiri koefisiennya 2 tambah 1, berarti 3. Di ruas kanan reaksinya 1. Sehingga kalau tekanan dinaikkan, reaksi akan ke arah koefisien yang kecil, yaitu ke arah kanan. Kemudian, jika tekanan diturunkan, dia akan bergeser ke koefisien reaksi yang besar, yaitu ke arah kiri. Kemudian, untuk faktor volume, jika volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien reaksi yang besar. Kemudian, jika volume diperkecil, dia akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. Kebalikan dari yang tekanan tadi. Di sini Ibu punya contoh 2A plus B bolak-balik A2B. Nah, di ruas kiri jumlah koefisiennya 3, di ruas kanan jumlah koefisiennya 1. Sehingga jika volume dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Dan jika volume diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah kanan. Yang terakhir adalah katalis. Nah, katalis ini tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, hanya mengakibatkan reaksi berlangsung lebih cepat mencapai keadaan setimbang. Terima kasih.